Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dengan bentuk sedemikian rupa masya'a rakkabak, dengan kehendak Allah. Itulah kenapa ada istilah insyaallah. Berapa banyak di kalimat Al-Qur'an itu ada kata syaa, insyaallah. Kalau kita berjanji maka ucapkanlah insyaallah. Tapi sekarang sudah beda. Orang berjanji insyaallah itu sudah beralih tujuannya. Biasanya orang bilang, "Kau datang nanti ke undangan ke insyaallah," padahal hatinya tak mau datang. Tapi dimanfaatkanlah kata-kata insyaallah. Setelah besoknya dia tak datang ternyata di tempat undangan itu, ditanya, "Kenapa kau tak datang?" Dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Semua atas kehendak Allah. Aku tak ada upaya dan tidak ada kekuatan. Besoknya lagi, "Kenapa enggak datang ke pengajian?" La haula wala quwata illa billah. Nah, ini tak betul ini. Ini kadang orang banyak menyalahkan Allah. Semua takdir Pak Ustadz. Saya tak datang ke akikah itu takdir Allah. Ini 2 kali dosanya dia. Dia sudah menipu Allah, dianggap Allah itu semua. Kita kan bisa memilih ini. Jadi hari ini setelah kajian subuh kita mau kemana? Mau ke goes atau mau ke rumah atau ke rumah kawan atau mau ke pasar? Kita bisa milih. Yang tak bisa milih ini kita dilahirkan orang Jawa, kita dilahirkan dari orang Sumatera, itu tak bisa milih. Kenapa saya tak dilahirkan orang Arab? Bainal musayyar wal mukhayyar. Takdir ini bisa memilih. Jadi kalau ada orang misalkan, "Kenapa kamu berbuat dosa?" Semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Jadi aku berdosa nih. Dulu saya punya kawan, "Kenapa kamu selalu main perempuan?" "Saya nih Pak Ustadz main perempuan ini kan takdir Allah. Berarti bukan salah saya." Makanya dia ucapkan la haula wala quwata. Jadi sehabis itu saya tempeleng mukanya. Saya tempeleng, pak, setelah ditempeleng, "Sakit Pak Ustadz." "Itu atas takdir Allah," saya bilang gitu. "Oh gitu ya Pak Ustadz." "Iya, kamu tak boleh salah." Habis itu tumbuh aja sampai pingsan. Nah, ketika pingsan, "Kenapa Pak Ustadz mukul saya?" "Takdir Allah, kamu tak boleh salah." Kita ini kan bisa memilih. Setelah ini mau makan sarapan atau langsung pulang. Bapak bisa memilih. Jadi ada takdir bisa milih, ada takdir tak bisa memilih. Anak lahir, tiba-tiba kok hitam sekali. Sedangkan istri saya putih. Lah kamu kan hitam. Kenapa enggak putih? Itu takdir Allah, tak bisa kita milih. Yang bisa milih itu anak itu dipondokkan kemana? Ke tempat yang hafidz Quran atau yang ke kitab. Atau disekolahkan ke umum. Gimana ya anak saya ini kok nggak pandai baca Al-Qur'annya, tapi kok masukkan ke tempat umum. Pengennya anak hafal Quran, pengennya anak pandai sholat, tapi dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke tempat pendidikan yang tidak ada mengajarkan Al-Qur'an, dimasukkan ke tempat yang tidak mengajari sholat. Pengennya sholat, berarti kan Bapak bisa milih. Bukan, "Oh ini takdir Allah, anak saya memang tak tahu Al-Quran," berarti itu takdir Allah. Kalau sudah usaha ikhtiar dilakukan, tapi ternyata hasilnya begitu, ya terima, itu baru takdir Allah. Tapi kita punya usaha. Kalau kita memasrahkan kepada takdir saja, maka itu namanya Jabbariyah. Karena dipaksa. Kita ini tak bisa punya kekuatan. Semua yang terjadi di dunia atas paksaan Allah. Itu namanya Jabbariyah. Tapi kalau ada orang yang tak percaya takdir, semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak manusia. Allah atau Tuhan tidak ada andil dalam penetapan, dalam rizkiku, dalam kematianku. Itu namanya Mu'tazilah. Kita ini ahli sunnah wal jamaah. Usaha ada, ikhtiar ada, semua nanti hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu mesti ini harus dipahami dengan akidah-akidah yang sekarang ini banyak macam-macam Pak. Akidah-akidah ini sudah luar biasa.